Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSN Fisika 2022 bagian yang ke-13 untuk soal dinamika rotasi yang ketiga. Mudah-mudahan video ini dapat membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman materi fisika. Ayo kita langsung mulai saja. Soal dan pembahasan OSK 2022 soal dinamika rotasi bagian yang ketiga. Sebuah silinder bermassa M besar dan jari-jari R besar dapat berotasi bebas terhadap sumbu. Sebuah tali tak bermassa dililitkan pada permukaan silinder, kemudian sebuah beban bermassa M kecil dipasang pada ujung tali. Mula-mula tali berada di bawah silinder. Kemudian beban tersebut dinaikkan setinggi H dan dilepaskan tanpa kecepatan awal. Percepatan gravitasi G, tentukan kecepatan M ketika melewati garis yang gambarnya seperti ini ya. Jadi ini ada silinder, massa, jari-jari, dan ada benda M kecil dihubungkan dengan tali seperti ini ya. Kemudian benda M kecil ini itu diangkat, berarti butuh energi. Maka ketika diangkat dia mempunyai energi lebih tinggi dibandingkan kedudukan semula, tingginya H. Begitu dilepaskan, tentu saja benda ini akan turun ya ke bawah. Karena dilepaskan berarti kecepatan awalnya 0, makin lama makin cepat karena pengaruh gravitasi bumi. Jadi kalau misalkan pada suatu saat di sini pas menyentuh garis mendatar ini ya, kecepatannya bisa akan V1 ya. Di sini kita akan hitung, tapi sebelumnya saya tentukan dulu arah positif ke atas ya. Baru setelah itu saya gunakan gerak vertikal ya. V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Jadi ini adalah nilai V1. Saya akan hitung. V0 nya kita isi 0, H nya kita isi min H karena dia bergeraknya ke bawah ya, arah positif ke atas. Maka nilai V1 ada kecepatan di sini adalah akar 2GH seperti berikut ya. Nah sekarang tali ini langsung dalam keadaan tegang akan menarik silinder. Jadi nanti sistemnya terdiri dari benda bermassa M kecil dan silinder bermassa M. Ini bergerak translasi, sementara silinder bergerak rotasi. Nah sekarang kita akan gunakan hukum kekekalan momentum sudut ya. Jadi di sini tidak ada gaya eksternal yang bekerja, berarti berlaku kekekalan momentum sudut ya. Sekarang kita akan gunakan hukum kekekalan momentum sudut ya. Jadi momentum sudut awal ini sistem ya. Sistemnya sekarang kita tinjau benda M dan silinder ini. Pertama-tama memang bendanya yang bergerak hanya M ini ya. Tapi setelah benda ini mencapai titik tertentu, maka gerak selanjutnya adalah gerak sistem. Jadi silinder berotasi sementara benda bergerak translasi ya. Tapi akan kita tinjau yaitu satu sistem gerak rotasinya saja. Jadi kita lihat jumlah momentum pada suatu titik, gitu saya ambil titik O, sama dengan jumlah momentum sesudah ya. Nah pada keadaan awal itu hanya benda yang bergerak adalah partikel ini sebenarnya. Jadi kita bisa tuliskan I1 omega 1 tambah I2 omega 2 sama dengan I1 tambah I2 dikali omega aksen. Ini adalah gerak sesudah benda ini bergerak ke bawah ya. Jadi I1 nya saya itu partikel yang bermassa M ini, kalau kita jadikan gerak rotasi berarti momentumnya itu adalah momen inersia partikel mr kuadrat ya, dikali dengan kecepatan sudut itu adalah kecepatan linearnya dibagi dengan jari-jari terhadap dari sini ke sini ya. Kemudian ini momen inersia silinder setengah mr kuadrat, tapi kecepatannya 0 karena sebelum ini sampai sini silinder masih keadaan diam. Jadi ini omega 2 nya 0. Kemudian sistem terdiri dari silinder dan benda M itu bergerak bersama. Jadi kecepatannya sama ya, yaitu momen inersianya mr kuadrat dari partikel ini dan setengah mr kuadrat dari silinder itu sendiri. Nah omeganya saya gantikan dengan V aksen bagi R. Ini V aksen adalah kecepatan linear benda M ini ya, atau kecepatan titik di sini ya.
Oke, sekarang kita substitusikan besaran yang sudah tahu ya. Ini mr kuadrat. Untuk partikel, kecepatannya adalah akar 2GH yang ini dibagi R ya. Ini adalah momentum sudut partikel ini terhadap titik O. Tambah ini 0, jadi sama dengan. Kemudian sekarang yang bergerak itu ada dua ya, yaitu partikel, momen inersianya ya tentu saja mr kuadrat ya, dan silinder, momen inersianya adalah setengah mr kuadrat. Kemudian dikali omeganya adalah V aksen bagi nilai ini yang akan kita hitung ya. Jadi kita sederhanakan, R-nya bisa dicoret, nih R kuadratnya R kuadrat juga ya, R-nya juga dicoret, sehingga tinggal persamaan M yang ini dikali akar 2GH yang ini ya, sama dengan yang ruas kanan ini R kuadrat sudah hilang tadi, jadi M kecil tambah setengah M besar dikali dengan V aksen ya, R nya sudah hilang tuh. Jadi kalau kita menghitung V aksen ya tinggal aljabar biasa, M dibagi M kecil tambah setengah M dikali akar 2GH. Ini kalau kita rapikan biar di bagian penyebut tidak ada pecahan, kita kalikan 2, maka kita dapatkan 2M per M, 2M tambah M kali akar 2GH. Jadi inilah kecepatan partikel M ini ketika melewati garis ini. Demikian pembahasan OSN Fisika 2022 bagian ke-13 mengenai dinamika rotasi. Nantikan video pembahasan selanjutnya mengenai OSN Fisika 2022. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru lainnya. Sekian dan terima kasih.